Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Izin bertanya Pak Esra, di dalam Injil Yohanes 1 diterangkan bahwa firman telah menjadi manusia dan kita yakini itu adalah Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah ada ayat yang menerangkan ini secara letterly, Pak? Mohon penjelasannya. Ya, Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kita percaya firman di situ adalah Yesus. Dan saya sendiri memahami bahwa ketika Yesus disebut sebagai Logos, firman, sang firman, itu adalah gelar bagi Yesus. Mengapa dia disebut sang firman? Firman itu artinya kata-kata. Jadi maksudnya adalah kata-kata itu kan berfungsi memperkenalkan diri. Kalau saya muncul di depan saudara dan diam-diam tutup mulut 2 jam, saudara tidak akan tahu saya siapa. Tapi begitu saya buka mulut dan mengeluarkan kata-kata, nama saya Esra, saya seorang pendeta dari kota Kupang, saya sekolah di sini, tamat tahun sekian. Nah, makin banyak saya mengeluarkan kata-kata atau firman, maka saudara kenal saya. Nah, Yesus disebut sebagai Logos, firman, karena dia memang mempunyai fungsi untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Tidak seorang pun bisa lihat Allah. Tapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya dalam Yohanes 1 ayat 18. Nah, jadi itu Yesus. Tahu dari mana itu Yesus? Ya konteksnya. Nanti baca ayat-ayat selanjutnya. Tapi kalau saudara tanya di mana ayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa firman Allah itu adalah Yesus? Ya, pertama di Wahyu pasal 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Namanya firman Allah. Juga Rasul Yohanes yang adalah salah satu murid yang terdekat dengan Yesus. Waktu dia menulis suratnya, surat Yohanes, 1 Yohanes 1 ayat 1. Dia menyebut Yesus sebagai firman yang hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Firman hidup. Nah, ingat bahwa ini penulisnya sama. Tadi Yohanes 1 ayat 1 itu ya. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Itu yang menuliskan Yohanes itu. Injil Yohanes kan. Dan sekarang di 1 Yohanes 1 ayat 1, surat dari Rasul Yohanes juga, dia kembali menyebut Yesus sebagai firman hidup. Jadi 2 ayat itu juga kitab Wahyu itu yang tulis adalah Yohanes. Jadi Yesus sebagai sang firman itu ada dalam teologia Yohanes. Kitab Wahyu, surat Yohanes, dan juga Injil Yohanes. Ya, jadi jelas bahwa itu memang merujuk kepada Yesus. Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota
melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak, disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KB sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati.